Halo sahabat rasional, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita bersama, Sahabat Rasional Channel. Jaga terus rasionalitas berpikir, fokus, dan kejernihan logika tetap terpelihara. Karena hanya dengan cara itu, kita fokus menuju tujuan hidup kita. Sahabat rasional, Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Petikan tema HUT Kemerdekaan RI kali ini memang petikan tema yang syarat makna, syarat spirit, dan syarat semangat. Sahabat rasional, hari ini memang pembahasan kita agak sedikit bergeser. Kita sedikit berbicara tentang Serambi Pertiwi. Indonesia merdeka 76 tahun. Sebuah kemerdekaan, nuansa kemerdekaan di tengah keprihatinan. Kita pernah mengalami keterpurukan. Tahun 98 kita pernah mengalami krisis yang menyebabkan bangsa ini hampir kolaps. Tapi kita tangguh, kita tumbuh karena kita Indonesia. Hari ini adalah tahun kedua kita masih berada dalam lingkaran yang memprihatinkan. Kemerdekaan kita rayakan secara virtual. Batas kita, kebersamaan kita, keakraban dan keeratan kita batasi karena pandemi COVID. Sahabat rasional, kemerdekaan yang ke-76 harus kita maknai sebagai kemerdekaan yang memberikan nilai tambah, kemerdekaan yang memberikan spirit bersatu, kemerdekaan yang memberi kekuatan untuk tangguh dan keyakinan untuk tumbuh. Kita sayangkan bahwa di tengah pandemi COVID, banyak kejadian di Serambi Pertiwi ini yang merobek rasa nasionalisme kita, yang merobek rasa kebangsaan kita. Sebut saja peristiwa Papua, sebut saja kegiatan-kegiatan yang berbau sara, yang melukai hati sesama anak bangsa, serta juga berbagai kegiatan teroris yang sampai saat ini masih merobek kebersamaan kita. Mengulas tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-76 adalah mengulas tentang kilas balik sebuah sejarah panjang perjalanan negeri ini. Kita melewati tonggak-tonggak sejarah yang luar biasa. 45 kita merdeka. Namun di tahun 66 kita berusaha keluar dari sebuah lingkaran peradaban negara, yakni Orde Lama menuju perubahan Orde Baru. Dalam masa Orde Baru kita kemudian menunjukkan bahwa kita dewasa, kita kuat dengan mencetuskan era reformasi. Kita saat ini hidup di era reformasi. Kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, kita bebas berkreasi. Namun kita lupa menjahit jiwa dan raga negeri ini. Kita bersyukur bahwa di kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, Presiden Jokowi mencanangkan menyulam Indonesia dengan pembangunan infrastruktur. Indonesia tidak dilihat sebagai Jawa dan Sumatera saja, tapi Indonesia dilihat sebagai kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Saburote. Sahabat rasional, kemerdekaan Indonesia yang ke-76 saat ini memang menjadi kemerdekaan yang harusnya kita maknai sebagai sesuatu yang syarat makna dan syarat nilai. Kita sesalkan memang bahwa di tengah pandemi COVID masih banyak pihak yang berupaya menunggangi keadaan Indonesia yang prihatin ini. Politisi kita bergerak dengan kondisi memanfaatkan ruang-ruang masyarakat yang saat ini sementara galau. Galau tentang kehidupannya, galau tentang pekerjaannya, terutama galau tentang aksesnya terhadap kesejahteraan dan hak-hak hidupnya. Peristiwa Jokowi Endgame, peristiwa sumbangan 2 triliun adalah peristiwa yang sebenarnya sangat besar terjadi di negeri ini, yang menunjukkan bahwa bangsa ini masih rapuh terhadap komitmen nasionalisme. Bagaimana kita tidak rapuh soal komitmen? Kita saat ini masih sangat bersukaria, kita saat ini masih sangat bersenang-senang ria, kita masih sampai saat ini masih sering menghujat negeri ini. Kita bahkan tertawa ketika negara ini diprank atau negara ini ditipu soal gerakan Jokowi Endgame. Kita juga sampai saat ini masih sering melecehkan martabat negara ini ketika sumbangan 2 triliun kemarin ternyata sampai saat ini belum terbukti kebenarannya. Sahabat rasional, sebagai anak warga yang lahir dari belahan timur negeri ini, kita tentu menyesalkan kejadian ini. Ketika kami begitu kuat berteriak tentang cita-cita merdeka, ketika kami begitu lantang bersuara tentang satu dalam Indonesia, justru sesama anak warga yang rasional, yang memiliki logika berpikir bagus, yang memiliki kemampuan mempengaruhi semua lapisan masyarakat,
saat ini justru memainkan isu ini sebagai isu perpecahan, memainkan kondisi pandemi COVID saat ini sebagai kondisi untuk mendulang keuntungan atau mendulang kemaksuran sesaat. Sahabat rasional, akhirnya jangan lupa terus jaga persatuan dan kesatuan. Rekatkan terus Indonesia, sulam terus kebersamaan. Kita rajut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita sambung Indonesia dari Sangir sampai Saburoti. Jaga rasionalitas, merdeka, merdeka, merdeka.